Halo Sobat Donghua, pasti pada nungguin kan kelanjutan BTTH Dunia 1000 Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, reruntuhan kuno akan segera terbuka dan menjadi pusat badai besar di Suan Santian. Di baliknya tersembunyi warisan Dewa Dao Bintang 2, api kehidupan dan kematian, serta jiwa pertarungan, harta yang mampu mengubah peta kekuatan dunia. Xiao yang dipastikan terlibat langsung, membantu pewaris warisan, menyiapkan api suci pavilion Fengxiang, dan menghadapi ambisi semua sekte besar. Saat generasi muda para Kaisar Dou turun ke medan, reruntuhan ini bukan lagi peluang, melainkan awal perang besar yang tak terelakkan. Tak lama setelah Wenxi pergi, dua sosok kembar muncul di istana. "Wang, Anda memanggil kami." Raja Xuanling tersenyum tipis, aura gelap di wajahnya langsung sirna. "Hauran, Hawking, kalian akhirnya datang." Dua bersaudara itu nyaris identik, namun auranya berbeda jelas. Ki Hauran, kakaknya, Kaisar Dou Bintang 7 tahap menengah, tenang dan penuh perhitungan. Ki Hawking sang adik, tahap awal Bintang 7, arogan, panas, dan haus pertarungan. "Aku dipanggil mendadak saat latihan," kata Hawking tak sabar. "Hawking," tegur Hauran singkat. Raja Xuanling tertawa kecil, "Tidak perlu tegang. Aku memanggil kalian karena reruntuhan." Mata Hawking langsung membesar. "Reruntuhan? Isu itu memang sudah mengguncang dunia kultivasi. Apakah Wang ingin kami masuk ke sana?" tanya Hauran. "Benar," jawab Raja Xuanling serius. "Keluarga kerajaan Xuanling sedang kekurangan talenta. Di generasi muda, hanya kalian yang layak. Masuklah ke reruntuhan, perkuat diri kalian, dan bersiaplah untuk kompetisi sekte." Mendengar ini, Hawking tertawa penuh gairah. "Akhirnya, istana ini membosankan. Kali ini aku ingin melihat para ahli sejati." "Apakah ini misi?" Hauran bertanya singkat. "Ujian," jawab Raja Xuanling. "Jika berhasil, Xuanling akan mendapat tempat di balai pemujaan." "Benarkah?" Hawking makin bersemangat. "Ujian apa?" Hauran menatap lurus. "Jika pavilion Wanhua memperoleh warisan, siapapun yang menghalangi, bunuh mereka." Tanpa ragu, Hauran menjawab. "Baik, sejak awal mereka tahu hubungan Xuanling dengan pavilion Wanhua, sekte racun, dan pavilion pembakaran dupa adalah permusuhan abadi. Bersiaplah," kata Raja Xuanling. "Reruntuhan segera dibuka. Data sekte lain akan dikirimkan. Dan ingat satu nama, Xiaoyan dari pavilion pembakaran dupa." Setelah mendengar itu, kemudian kedua saudara itu pergi. Raja Xuanling memandang punggung mereka, tersenyum samar, lalu kembali memulihkan lukanya. Pada saat ini Shen diperlihatkan di Gunung Tianshan, sekte Wanjian. Baru saja kembali, Jiu Jianxian langsung dikepung dua murid kesayangannya, Hong Qian dan Song Yu. "Guru, apa isi reruntuhan kali ini?" tanya mereka bersamaan. Song Yu datang membawa kendi arak, aroma anggur langsung menyebar. "Anggur bagus," Jiu Jianxian langsung bersinar. "Masih Yu yang paling mengerti gurunya." Song Yu, Hong Qian langsung meledak. "Berapa kali ku bilang, guru tak boleh minum anggur." "Hei, Jiu Jianxian meneguk araknya. "Kalau guru dilarang minum, itu sama saja membunuhku." Dia lalu mendadak serius. "Di reruntuhan kali ini, ada ramuan penting dan juga jiwa tempur." "Apa?" Hong Qian berseri-seri. Song Yu justru mengerutkan kening. "Jiwa tempur. Lebih dari itu," lanjut Jiu Jianxian. "Kami belum masuk ke bagian terdalam. Di sana ada aura manusia." Mendengar ini, keduanya terdiam. Yang masuk ke reruntuhan hanya kalian berdua. Selebihnya, tentukan sendiri. Kemudian Jiu Jianxian menghilang. Hong Qian dan Song Yu saling pandang, lalu tersenyum. Di gunung retak lembah tanpa perasaan. Lembah kita sudah lama tak muncul di dunia. Jika terus begini, kita akan dilupakan. Seorang wanita tua menatap muridnya. "Ping-er, kali ini kau yang pergi ke reruntuhan. Ingat, keselamatan nomor 1. Cinta adalah racun yang paling mematikan. Jangan dekati pria." "Murid mengerti," jawab wanita bercadar itu singkat. Gunung Tai, Istana Boneka. Mekanisme mematikan dan boneka memenuhi setiap sudut. Reruntuhan telah lahir. Pergilah, lihat dunia luar. Penguasa Istana Boneka menatap murid terbaiknya. 30 tahun, aku sudah mengajarimu segalanya." "Guru, aku ingin belajar lebih lama," jawabnya rendah hati. "Hahaha, kalau begitu, bawakan aku jiwa tempur. Jika berhasil, aku akan mengajarimu 10 tahun lagi. Murid tak akan mengecewakan guru." Pria itu tersenyum. Di belakangnya boneka-boneka ikut tersenyum dingin. Dialah murid terkuat Istana Boneka, Hua Lexin. Usia 30, teknik boneka tunggal. Sedikit sekali yang mampu menandinginya. Kini, sekte demi sekte bergerak. Semua menuju satu tujuan yang sama, reruntuhan.
dan badai besar akhirnya akan dimulai. 10 hari lagi segala runtuhan akan melemah. Seluruh Suan Santian sibuk bersiap. Namun di saat yang sama pavilion pembakaran dupa justru kedatangan tamu tak diundang. Di kaki Gunung Huasan, 2 wanita berhenti. Kakak senior, apa kita tidak terlalu gegabah? Wanita muda itu ragu, menatap gunung tempat Xion berada. Hehehe, Xiao Yuyu, sang kakak senior terkekeh. Bertahun-tahun di sekte kamu sedingin es, tapi baru sampai Huasan saja sudah gelisah. Dia tersenyum penuh arti. Oh, jadi mau bertemu kekasih kecilmu. Kakak senior, wajah Yuru langsung memerah. Siapa namanya? Lanjut sang kakak senior. Xiaoyan bukan. Ku penasaran, pria seperti apa yang bisa membuat Xiao Yuyu kita berlari-lari seperti rusa kecil? Keduanya adalah Yuru dan Xiuqi, kakak senior Pavilion Wenhua. Murid langsung penguasa pavilion. Kekuatan Kaisar Tempur Bintang 7 tahap awal. Kakak senior, sekarang kekuatanmu jauh di atasnya. Jangan menindas Xiaoyan, ujar Yuru akhirnya. Aduh, belum juga resmi jadi keluarga. Xiuqi tertawa. Karena janji lama dan karena Yuru butuh bantuan Xiaoyan untuk menembus batas, mereka pun datang ke sini. Apalagi di reruntuhan nanti, Kaisar Do Bintang 8 dilarang masuk dan Xiuqi adalah yang terkuat di bawah batas itu. Ayo masuk, kata Yuru singkat. Tujuan mereka jelas, wilayah Ventian, gerbang pavilion pembakaran dupa. Di sisi lain, sial, yang lain berkultivasi santai. Aku malah harus jaga wilayah Ventian. Wang Chen mengeluh. Formasi ini terkenal kejam. Bahkan ahli Dosian bisa mati di dalamnya. Siapa di sana? Riak ruang muncul. Yuru, lihat. Suara Xiuqi terdengar lembut. Inilah wilayah Ventian. Formasi pelindung pavilion pembakaran dupa. Bocah, kami dari Pavilion Wenhua. Kami mencari Xiaoyan. Tolong sampaikan. Mencari Xiaoyan, Wan Chen langsung waspada. 2 wanita ini terlalu kuat, dan Pavilion Wenhua punya sejarah buruk dengan Pavilion Fengxiang. Xiaoyan sekarang adalah pilar sekte. Dia tak boleh sembarangan. Kami tidak punya orang bernama Xiaoyan. Silahkan kembali. Wang Chen langsung bersembunyi di dalam formasi. Bocah ini, mata Xiuqi menyipit. Tidak ada, wajah Yuru langsung berubah. Jangan percaya dia. Orang seperti ini perlu diajari, ucap Xiuqi dingin. Pada saat bersamaan, sosok Xiuqi menghilang. Energi angin meledak tanpa jejak. Cepat sekali. Wan Chen bahkan tak sempat bereaksi. Di saat bersamaan, Xiuqi sudah di sampingnya. Telapak tangannya terangkat, lalu berhenti. Kami hanya mencari seseorang. Kenapa kamu? Tekanan Kaisar Do Bintang 7 menghantam Wang Chen. Kakak senior, jangan, seru Yuru cemas. Xiuqi menahan diri, hanya memberi peringatan. Pavilion pembakaran dupa tidak memiliki Xiaoyan. Wang Chen tetap tegas. Wilayah Ventian tak bisa dibuka sembarangan. Dia memilih bertahan. Kamu, Yuru menggertakkan gigi. Dan saat ketegangan mencapai puncaknya, Yuru, sebuah suara terdengar. Seorang pria melangkah maju, pedang berat di punggungnya. Xiaoyan, tubuh Yuru membeku di udara. Suara yang dia rindukan akhirnya muncul. Xiaoyan, Yuru terpaku, tak bergerak, tak berkedip. Di hadapannya pria itu berdiri tenang, lebih kurus namun jauh lebih kuat. Beberapa tahun tak bertemu, aura Xiaoyan kini tajam dan kokoh. Bukan kekuatan yang lahir dari keberuntungan, melainkan dari penderitaan. Yuru tidak tahu apa yang telah dia lalui. Namun satu hal jelas, jalan yang ditembus Xiaoyan bukan jalan yang mudah. Yuru, kenapa kamu ada di sini? Xiaoyan melirik ke samping, memberi isyarat kecil. Wang Chen tertawa ringan, tanpa sepatah kata lenyap ke dalam wilayah Ventian. Karena Xiaoyan sudah datang, dia tak lagi dibutuhkan. Aku datang mencarimu. Yuru ragu, meski telah mendapat izin guru, mana mungkin seorang gadis berkata jujur bahwa dia datang demi reruntuhan. Alasan kultivasi hanyalah gedok, yang sebenarnya dia datang karena rindu. Biar aku yang menjelaskan. Xiuqi melangkah maju, nada santai, namun tekanannya mencekik. Yuru mengembuskan nafas lega, menatap kakak seniornya penuh terima kasih. Sedangkan Xiaoyan menyipitkan mata. Wanita ini kuat, bukan kuat biasa. Tekanan seperti ini hanya pernah dia rasakan dari Zuyuan. Artinya jelas, Xiuqi adalah Kaisar Do Bintang 7. Kau dan Yuru kenalan lama, kata Xiuqi sambil tersenyum. Dulu kau berjanji, saat mencapai Kaisar Do Bintang 5, kau akan mencarinya. Dia menatap Xiaoyan lurus. Sekarang kami sudah di sini. Apa yang akan kau lakukan? Xiaoyan terdiam sesaat. Sudahlah, Xiuqi tertawa kecil. Aku tak akan menggoda. Nada suaranya berubah serius. Kondisi Yuru istimewa. Kami datang untuk menarikmu ke pihak kami. Di reruntuhan nanti, jika Yuru bisa memperoleh warisan lengkap, aku ingin semua kesalahpahaman antara Pavilion Wenhua dan Pavilion Dupa Pembakaran berakhir. Xiaoyan tersenyum tipis.
Ayo masuk, kita bicara di tempatku. Urusan sepenting ini tak pantas dibicarakan di luar. Gerbang pavilion Feng Xiang terbuka. Tak ada lagi penolakan. Penilaian Xiuqi pun berubah. Pavilion ini lebih terbuka dari yang dia kira. Di Wushu, sunyi dan kosong. Semua murid sedang berkultivasi. Sekarang bicaralah. Xiuyan duduk tenang. Xiuqi menegakkan tubuh. Aku membawa izin penguasa pavilion Wenhua dan juga persetujuan pavilion pembakaran dupa. Kami ingin kau membantu Yuru mendapatkan warisan lengkap. Dia menurunkan suara. Karena ini bukan sekedar urusan dua pavilion. Ini menyangkut hidup dan mati Yuru. Xiuyan terkejut. Hidup dan mati? Xiuqi menatap dingin. Aku tak berbohong. Jika ragu, tanya sendiri Yurumu. Kakak senior, Yuru mendengus kesal wajahnya merah. Baik-baik, Xiuqi tertawa. Aku keluar dulu, kalian bicaralah. Kemudian dia melangkah pergi. Tugasnya jelas, melindungi Yuru. Beberapa tahun ini, bagaimana kabarmu? Tanya Yuru. Xiuyan paham, namun hatinya sudah terikat. Dia mengalihkan pembicaraan. Bagaimana kondisi tubuh dalammu? Tanya Xiuyan. Mendengar ini Yuru terkejut. Reruntuhan itu terkait langsung dengan warisanmu. Jangan khawatir, aku akan membantumu semampuku. Ucap Xiuyan. Yuru pun mengangguk pelan. Kekuatanmu terasa sangat kuat. Kaisar Do bintang 6 tahap sempurna. Apa? Yuru membeku. Bintang 6 tahap sempurna? Dulu, dia jauh di bawah ayahnya. Sekarang dia telah melambainya. Hebat, Xiuyan tersenyum ringan. Jika kau mendapat warisan lengkap, kekuatanmu akan melonjak. Saat itu aku yang tak bisa mengejarmu. Semoga. Yuru terdiam, menatap Xiuyan tanpa berkata apa-apa. Xiuyan membiarkannya. Di luar, Xiuqi mondar-mandir. Langkah cepat terdengar. Xiuyi kembali dari arena latihan. Siapa kamu? Kenapa ada di Wushu? Kecantikan Xiuqi membuatnya tertegun, namun kewaspadaan langsung naik. Xiuqi juga terkejut. Kuat sekali, bahkan lebih kuat darinya. Seorang murid dengan kekuatan melampaui ketua. Tidak masuk akal. Aku hanya lewat, kata Xiuqi santai. Lewat, menurutku kau mencurigakan. Terima seranganku. Kemudian Xiuyi bergerak. Tunggu, aku teman Xiuyan. Terlambat, mereka satu pihak dengan kita. Teriak Xiuyan. Xiuyi berhenti mendadak. Maaf. Xiuqi mendengus, bertindak tanpa berpikir. Ucap Xiuqi, itu bukan salahku. Xiuyi membalas, siapa suruh berkeliaran di rumah orang? Orang bisa mengira kau pencuri. Apa katamu? Xiuqi mengejar, Xiuyi berlari. Suasana ricuh. Di dalam ruangan, Xiuyan dan Yuru masih berbincang tenang. Namun di luar, badai kecil baru saja dimulai. Kedatangan Xiuqi dan Yuru membuat Wushu menjadi jauh lebih hidup. Namun seiring waktu berlalu, akhirnya tibalah hari ketika reruntuhan itu dibuka. Pada hari ini, baik Xiuyan maupun Yuru bangun sangat pagi. Jelas mereka telah menantikan pembukaan reruntuhan tersebut sejak lama. Berdasarkan analisis Tetua Zhu, kali ini hanya ada 5 orang yang akan memasuki reruntuhan, yaitu Xiuyan, Qinxin, Leng Fuyao, Mu Feng, dan Mu Yingying. Tak perlu diragukan lagi peran Xiuyan dan Leng Fuyao. Yang satu merupakan pilar utama pavilion Feng Xiang saat ini. Sementara yang lain adalah jenius langka dalam bidang peracikan obat. Keduanya memang wajib ikut. Adapun Qinxin, tampaknya dia pasti akan memperoleh sesuatu di dalam reruntuhan ini. Sehingga dia pun langsung memutuskan untuk ikut tanpa ragu. Sedangkan Mu Feng dan Mu Yingying, awalnya Tetua Zhu berniat tidak mengizinkan mereka masuk. Bagaimanapun juga, reruntuhan itu sangat berbahaya dan terlalu banyak orang justru tidak menjamin keselamatan. Namun mengingat formasi misterius di pintu masuk reruntuhan, serta fakta bahwa Mu Feng memiliki sedikit pemahaman tentang hal semacam itu, akhirnya Xiuyan diminta membawanya. Sementara Mu Yingying harus ikut untuk menunjukkan sikapnya, dan Tetua Zhu pun tidak banyak berkata lagi. Ayo berangkat, kata Xiuyan sambil berdiri di luar wilayah Feng Xiang, menatap rombongan di belakangnya. Mereka memahami bahwa tujuan utama perjalanan ke reruntuhan ini adalah membantu Yuru dari pavilion Wenhua mendapatkan warisan sejatinya. Adapun hasil lain semuanya bergantung pada nasib masing-masing. Perjalanan ini sangat berbahaya. Kalian semua berhati-hati, ujar Mu Sushi dengan nada penuh perhatian. Kakak besar, Xiuyi berdiri di samping. Karena larangan kekuatan dari seorang kaisar Do bintang 8, dia terpaksa harus tetap tinggal di pavilion Feng Xiang. Tidak apa-apa, kata Xiuyan sambil tersenyum, mengetahui kekhawatiran Xiuyi. Pergilah, semoga kalian kembali dengan kemenangan.
ujar Xiong Yuan, lalu mengantarkan mereka pergi. Ya, Xiaoyan dan yang lainnya saling berpandangan, lalu segera meninggalkan wilayah Fengxiang dan bergerak menuju lokasi reruntuhan. Semoga perebutan antara jiwa dan warisan ini tidak jatuh ke tangan keluarga kerajaan Xuanling. Kumam Sujun di dalam kediamannya merasakan arah kepergian Xuyan. Pada saat ini, Xin diperlihatkan di keluarga kerajaan Xuanling, arena latihan bela diri. Hahaha, menyenangkan. Sekali lagi, tawa arogan menggema di lapangan latihan. Qi Haoqing terlihat bertelanjang dada, terus-menerus menerima serangan dari beberapa pelayan Kaisar Do Bintang 6. Serangan-serangan itu begitu keras hingga meninggalkan bekas luka yang mencolok di tubuhnya. Haoqing, sudah waktunya berangkat. Saat Haoqing hendak melanjutkan latihannya, Qi Haoran muncul perlahan dan berbicara kepadanya. Haoqing memang luar biasa. Menggunakan metode latihan sekejap ini, tingkat kultivasinya jelas tidak kalah dengan para jenius dari Istana Gurun Kuno. Kakak, jadi kita berangkat. Qi Haoqing segera menyuruh para pelayan mundur dan menatap Qi Haoran dengan mata berbinar. Kedua kakak beradik itu berbakat luar biasa, namun telah lama terkurung di keluarga kerajaan Xuanling dan jarang berinteraksi dengan dunia luar. Mendengar akan pergi ke runtuhan, semangat Haoqing langsung membara. Ya, jawab Haoran sambil mengangguk. Segel runtuhan telah melemah, saatnya berangkat. Setelah itu dia langsung pergi. Haoqing segera mengenakan pakaian dan mengikutinya menuju reruntuhan. Yang mulia, kali ini kedua pangeran itu dikirim ke reruntuhan. Bagaimana dengan jiwa pertarungan? Wenxi bertanya dengan hati-hati kepada Raja Xuanling. Hahaha. Jiwa pertarungan, benda itu pasti menjadi milikku. Meski reruntuhan memiliki penindasan mematikan terhadap mereka yang melampaui Kaisar Do Bintang 8, kali ini aku akan mengerahkan legiun pemangsa naga pada saat kritis. Raja Xuanling tertawa aneh. Tapi, yang mulia, legiun pencinta naga saat ini sedang dipindahkan oleh penjaga Yanji. Wenxi berkata ragu. Hei, aku punya caraku sendiri. Larangan Kaisar Do Bintang 8 mungkin berguna bagi orang lain, tapi bagiku tidak. Sangat besar semuanya sepadan. Tunggu saja, tak lama lagi bukan hanya keluarga kerajaan Xuanling yang akan berada dalam genggamanku, tetapi juga kekuatan Dewa Do Membatu, api suci, dan jiwa pertarungan. Tak satu pun bisa lolos. Hahaha, sudah waktunya runtuhan hampir terbuka. Ayo berangkat, adik junior, kata Song Yu kepada kekasih masa kecilnya di sekte 10.000 pedang. Kak Song Yu, menurutmu apakah perjalanan ini akan sangat berbahaya? Tanya Hong Qian dengan ragu. Biasanya kakak-kakak senior ikut menemani, tapi kali ini area sekitar runtuhan dibatasi ratusan li. Kita hanya bisa pergi berdua. Jangan khawatir. Song Yu tersenyum lembut. Apapun badai yang menghadang, aku yang akan menanggungnya. Tunggu. Saat keduanya hendak pergi, pedang abadi 9 muncul tiba-tiba. Guru, ada apa lagi? Hong Qian bertanya sambil tersenyum nakal. Reruntuhan kali ini benar-benar tidak biasa. Kalian harus sangat berhati-hati terhadap keluarga kerajaan Xuanling. Aku merasa ada sesuatu yang janggal, ujar pedang abadi 9 sambil meneguk arah keluarga kerajaan Xuanling. Song Yu mengernyit. Selain itu, waspadai juga Yuru dari pavilion Hua dan Xiaoyan dari pavilion Fengxiang. Yang satu adalah pewaris reruntuhan ini, dan yang satu lagi adalah jenius langka yang hanya muncul sekali dalam ribuan tahun di pavilion Fengxiang. Ucap gurunya itu. Baik, murid akan mengingatnya, jawab Song Yu sambil mengangguk. Setelah berkata demikian, gurunya pun menghilang. Song Yu dan Hong Xiang pun melangkah menuju reruntuhan. Satu persatu, sekte-sekte super mulai mengirimkan orang-orang mereka ke reruntuhan. Tujuannya ada dua, melatih murid-murid unggulan mereka dan merebut pusat perhatian dari reruntuhan itu. Jiwa pertarungan. Keberadaan jiwa pertarungan membuat para petinggi sekte super tak bisa duduk tenang. Andai bukan karena penindasan kuat di reruntuhan, mereka mungkin akan sudah turun tangan sendiri untuk merebutnya. Namun karena segel khusus itu, setiap pihak hanya bisa mengirim para jenius muda untuk bertarung demi jiwa pertarungan. Saat ini di antara 9 sekte super, pavilion Fengxiang dan pavilion Hua telah membentuk hubungan karena Yuru. Sekte racun juga mengirim murid unggulan mereka, Lin Zhu. Keluarga kerajaan Xuanling mengutus Qi Haoqing dan Qi Haoran. Lembah Cinta mengirim Bing Sui. Istana Gurun Kuno mengirim Feng Hong dan Du Chun. Solomon mengirim Guni. Rumah boneka mengirim Hua Lexin. Dan masih banyak lagi. Adapun sekte-sekte lain kecil lainnya, karena kurangnya informasi mereka mengirim banyak ahli. Namun begitu mencapai radius ratusan li dari reruntuhan, mereka terpaksa berhenti. Mereka sadar bahwa jika melangkah lebih jauh, mereka akan hancur seketika. Dengan demikian, mereka yang memasuki reruntuhan kali ini adalah para jenius muda Xuan Santian. Dan sebuah pertempuran sengit pun perlahan dimulai. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.